Newscast, saya tadi sudah perkenalkan ada Bang Arya Sinulinga dan juga Pak Faisal Basri. Jadi saya mau langsung ke Bang Arya terlebih dahulu. Halo Bang Arya, selamat malam. Apa kabar? Ya. Oke, Bang Arya. Ya, Bang Arya langsung saja. Ini setelah pemerintah menaikkan harga Pertamax beberapa hari yang lalu, kemudian sekarang mulai terasa beberapa dampak dari kenaikan tersebut. Paling tidak yang kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat adalah mulai langkanya Pertalite di sejumlah titik. Pertamina mengatakan sebetulnya stoknya aman, tapi fakta di lapangan ini faktanya berbeda, Bang Arya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Pertalite ini mulai sulit didapatkan oleh sebagian masyarakat? Ya, ini kan kita harus tahu. Saya terangkan dulu ya datanya. Pemakai BBM itu 85% Pertalite, 13% itu Pertamax, 2% itu sisanya yang di atas. Ya, sebenarnya kan ini mulai bersubsidi semua nih, kecuali yang Pertamax. Ya, kalau Pertalite itu jadi penugasan dari pemerintah disubsidi, sementara Pertamax disubsidi oleh Pertamina dibandingkan harga keekonomiannya. Nah, ketika Pertamax dinaikkan, ini ada perpindahan. Jadi sebenarnya untuk stok Pertalite cukup. Kalau kita perkirakan bahwa orang yang layak untuk mendapatkan Pertalite, layak Pertamax. Tapi kan problemnya ini mereka shifting ke lain. Jadi banyak juga mobil-mobil yang sebenarnya tidak layak mendapatkan BBM yang ditugaskan penugasan untuk disubsidi itu, tapi mereka pindah ke sana. Oke. Ya, ini yang apa kalau kita lihat kan ya aja Pertamax kalau dia di harga keekonomiannya dibandingkan pesaingnya kan tidak beda jauh gitu. Malah jauh, kalau yang KSL malah jauh dia. Nah, jadi di sini adalah karena adanya penambahan jumlah ya dari pemakai Pertalite, mereka mengambil semua Pertalite sehingga stok yang tadinya untuk Pertalite itu yang untuk disubsidi itu mereka. Jadi sekarang kita udah minta Pertamina untuk memenuhi semua kebutuhan Pertalite, walaupun nanti naik Tuhan terhadap Pertalite dan shifting dari Pertamax ke Pertalite. Oke. Baik, Bang Arya, artinya diakui bahwa ada shifting dari pengguna Pertamax ke Pertalite yang akhirnya membuat stoknya menjadi terdampak begitu. Sebetulnya shifting ini kan juga sudah diprediksi oleh banyak pakar, oleh banyak ekonom, Bang Arya, bahwa dampak naiknya Pertamax akan terhadap ke Pertalite juga. Tidak sejauh itukah dikalkulasi bahwa ini akan berdampak sampai sekarang, dan ini bahkan diperkirakan masih cukup lama ini berlangsungnya shifting ini akan terjadi. Nah, sebenarnya sudah disiapkan, ya. Tapi kan kita tahu bahwa yang namanya BBM ini kan tidak satu lokasi saja Jakarta. Gitu. Ini kan seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya keterlambatannya lebih kepada pengiriman barang saja ke seluruh Indonesia. Kalaupun kita lihat ya pada umumnya ini dia kekurangannya itu di beberapa titik saja. Walaupun kami nggak boleh bisa bohong bahwa memang itu terjadi, tapi nggak ada stupid bahwa itu terjadi. Tapi tidaklah menyeluruhnya SPBU itu kosong. Makanya sekarang juga kami minta Pertamina, setiap ada laporan masyarakat mengenai ada SPBU yang kosong ataupun yang tidak berpenuhi Pertalite, maka kita akan minta Pertamina untuk secepatnya juga memasok laporan yang ada. Jadi di samping Pertamina kita tuntut dari sisi untuk secepatnya semua dipenuhi, tapi sisi lain juga kita mendengar aspirasi setiap ada laporan, maka kita minta Pertalite Pertamina untuk masuk. Okay. Jadi kita harus lihat ini bukan seperti swasta yang hanya satu lokasi ya, tapi ini kan di seluruh Indonesia harus dipenuhi secepatnya. Oke. Anda yakin bahwa kelangkaan Pertalite di sejumlah titik ini tidak akan berlangsung lama, Bang Arya? Saya rasa kalau kita lihat sekarang udah ya. Kayak di Bandung Raya, Parahyangan Timur udah beres, yang kemarin dari Tangerang udah, Jakarta full kayaknya udah nggak ada masalah. Kita kemarin Kendari
dapat 2 lokasi, 3 lokasi kita cepat juga. Jadi setiap laporan itu sudah kita ini antisipasi. Sekarang laporan kekurangan Pertamax itu sudah mulai menurun. Dibandingkan sehari 2 hari setelah kemarin Pertamax